Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafina Petrin, NIM 11423015. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perencanaan atau SDM, yaitu sumber daya manusia dari PT Daya Ciputra Andalan. Sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM memiliki peranan penting dalam proses pencapaian keberhasilan visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses rencana atau SDM pada PT Daya Cipta Andalan Persada di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam penentuan narasumber menggunakan purposive sampling, dan untuk menguji kebahasan data menggunakan teknik regulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan sumber daya manusia di PT Daya Cipta Andalan Persada Surabaya masih perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan peran sumber daya manusia di perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau Suhar Saputra 2012. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khususnya yang terjadi pada objek analisis atau bukin. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Gambaran umum PT Daya Cipta Andalan Persada Surabaya. PT Daya Cipta Andalan Persada merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa perdagangan atau suplai peralatan dan spare part mesin kayu atau woodworking parts and tools. PT Daya Cipta Andalan Persada didirikan oleh Bapak Irawan Sewu Cipto sejak tahun 2005 yang melihat latar belakang bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kayu terbesar dan membutuhkan adanya peralatan sebagai sarana dan prasarana dalam proses operasionalnya. Proses perencanaan SDM atau sumber daya manusia. 1. Kondisi internal dan eksternal yang dihadapi PT Daya Cipta Andalan Persada. Secara internal, kondisi yang terdapat di PT Daya Cipta Andalan Persada adalah 1. Kapasitas produk. Dalam hal menentukan kapasitas produk perusahaan masih terbatas pada jumlah dan jenis produk yang sering dibeli atau dicari konsumen. 2. Kemampuan keuangan perusahaan dalam hal pemberian kompensasi kepada karyawan, yaitu berupa gaji atau upah oleh perusahaan diberikan berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Selanjutnya, persyaratan sumber daya manusia di masa depan yang akan dihadapi dan akan melakukan PT Daya Cipta Andalan Persada. Persyaratan sumber daya manusia di masa depan yang dilakukan PT Daya Cipta Andalan Persada dalam rangka untuk memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi di masa yang akan datang melalui A. Struktur organisasi dan desain pekerjaan. Perusahaan tidak memiliki desain pekerjaan tertentu dalam melakukan aktivitas operasional perusahaan saat ini, sehingga karyawan masih harus mempertanggungjawabkan pekerjaan secara individual, meskipun oleh perusahaan diperlukan bekerja secara teamwork. B. Perencanaan dan anggaran. Perusahaan dalam perencanaan dan menganggarkan dana ditujukan untuk memberikan kompensasi berupa gaji atau upah kepada karyawan dan pada pengadaan barang atau produk. C. Kebijaksanaan manajemen. Dengan gaya kepemimpinan secara demokratif memudahkan pimpinan dalam melakukan aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya manusia di masa mendatang di PT Daya Cipta Andalan Persada. Ketersediaan sumber daya manusia di masa mendatang pada PT Daya Cipta Andalan Persada dalam kaitan dengan peramalan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan dilakukan dengan melalui 1. Inventasi bakat karyawan yang ada.
Perusahaan melakukan pengamatan atau evaluasi terhadap bakat yang dimiliki masing-masing karyawan dengan tujuan untuk membangun karyawan di masa yang akan datang. 2. Perkiraan pengurangan karyawan dilakukan perusahaan terhadap karyawan yang sudah habis masa kontraknya dan meninggal dunia. Perkiraan kebutuhan sumber daya manusia PT Daya Cipta Andalan Persada. Kebutuhan sumber daya manusia oleh PT Daya Cipta Andalan Persada dilakukan dalam rangka untuk mengetahui jumlah kebutuhan karyawan yang diakibatkan oleh adanya sebab habis masa kontrak atau berhenti atau keluar, PHK atau meninggal dunia. Dalam menyiasati atau memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang disebabkan oleh masa kontrak karyawan habis atau karyawan yang berhenti atau keluar maupun meninggal dunia. Manajemen karir PT Daya Cipta Andalan Persada berdasarkan pada produktivitas karyawan. Dalam kaitan aktivitas pengelolaan pengembangan karir untuk karyawan PT Daya Cipta Andalan Persada tidak mengetahui pelatihan yang mengembangkan terhadap karyawan perusahaan. Selama ini dalam mengelola karir karyawan hanya melakukan aktivitas rotasi atau rolling atas jabatan atau pekerjaan kepada karyawan yang memenuhi kualifikasi dalam mengisi kekosongan jabatan atau pekerjaan yang disebabkan oleh adanya karyawan yang di PHK, berhenti atau keluar, selesai masa kontrak atau meninggal dunia. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.